Ya, kabar baik muncul untuk perbaikan lingkungan. Pemerintah akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini tak lain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Nantinya sebanyak 22 kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta, akan melakukan kebijakan ini. Tepat di Hari Peduli Sampah yang jatuh pada hari ini, tanggal 21 Februari 2016. Penggunaan kantong plastik sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat Indonesia sehari-hari. Data dari Indonesian Solid Waste Association mencatat sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah seluruh penduduk Indonesia. Keberadaan sampah plastik tersebut juga mengganggu lingkungan. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat kedua negara penghasil sampah terbesar setelah Tiongkok. Bila diprosentasekan, 90% sampah yang ada di lautan merupakan sampah plastik. Hal ini tentu saja merusak ekosistem yang ada di laut. Sampah plastik menjadi permasalahan tersendiri, mengingat butuh ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik hingga sempurna. Partikel hasil uraian sampah plastik pun bisa mencemari tanah dan air tanah yang dikonsumsi oleh masyarakat. Belum lagi asap hasil pembakaran sampah tak kalah berbahayanya dan dapat menjadi pemicu berbagai penyakit pernafasan hingga karsinogenik. Secara prinsip memang bisa ya diolah, dibakar menjadi bahan bakar ya, dipirolisis atau diproses yang lain. Tapi kemudian kalau tidak terkontrol gitu ya, maka uapnya, asapnya itu kan akan juga mengenai atmosfer. Apalagi kalau dihisap langsung oleh pekerjanya itu. Nah, itu yang sangat berbahaya karena itu kan menyebabkan mutagenik gitu ya. Jadi menyebabkan kanker dan karsinogenik, mutagenik gitu ya. Sehingga akan menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya misalnya mutasi gen yang akhirnya menjadi kanker dan sebagainya gitu ya. Tidak dipungkiri, penggunaan kantong plastik telah mempermudah aktivitas manusia. Dan faktanya, usaha retail merupakan industri yang paling banyak menyumbang produksi sampah plastik hingga 9,85 miliar per tahun. Seiring tingginya kesadaran masyarakat mengenai bahaya sampah plastik, sejumlah retail kemudian menggunakan kantong plastik degradable yang diklaim ramah lingkungan dan akan hancur dalam waktu kurang dari 2 tahun. Namun menurut peneliti Research Group Waste Refinery Center Fakultas Teknik UGM, Siti Syamsiah, penggunaan plastik ramah lingkungan kurang efektif. Plastik degradable memang akan hancur dalam waktu yang relatif pendek, namun justru akan semakin memicu peningkatan penggunaan sampah plastik ini karena sifatnya yang sangat mudah sobek. Retail yang mengkampanyekan penggunaan plastik yang mudah terurai, ternyata mereka menggunakan lebih banyak dari itu karena kan dia tidak lebih kuat dibandingkan dengan plastik yang normal. Jadi akhirnya yang biasanya hanya 1 kantong ini malah 2, 3 kan dilapis-lapis gitu ya kalau saya lihat di supermarket itu, karena memang dia mudah sekali sobek kan. Jadi akhirnya ya sama saja karena menggunakan di double atau bahkan triple gitu. Jadi akhirnya meskipun itu lebih mudah terurai, tetapi jumlahnya menjadi lebih banyak. Sampah plastik memang merupakan suatu masalah yang harus segera diupayakan solusi pemecahannya. Guna membatasi dan mengurangi penggunaan kantong plastik, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran yang berisikan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini telah diuji cobakan pada sejumlah usaha retail di 22 kota di Indonesia, termasuk kota Yogyakarta, mulai 21 Februari 2016. Nantinya hasil penjualan kantong plastik akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan peduli lingkungan. Tentu saja hal itu diserahkan kepada daerah, artinya inovasi itu ada di daerah, tetapi kita juga diberi panduan-panduan dari kementerian dan contoh-contoh dari beberapa kota yang sudah melaksanakan hal itu. Di antaranya adalah kasir daripada retail, toko-toko modern dan pasar-pasar tradisional itu pedagang pasar tradisional itu menawarkan kepada customer, kepada pembeli bahwa mereka tidak menyediakan kantong plastik, tetapi apabila mereka membutuhkan mereka harus membayar. Kota Yogyakarta menjadi salah satu yang berkomitmen penuh untuk merealisasikan kebijakan plastik berbayar, mengingat produksi sampah plastik di kota ini sudah sangat mengkhawatirkan. Suyana mencontohkan produksi sampah plastik untuk bungkus mie instan saja bisa mencapai 15 juta bungkus.
Meski pihaknya berkomitmen penuh untuk mensukseskan kebijakan tersebut, namun menurut Suyana terlalu murah jika beban yang dikeluarkan untuk membeli kantong plastik hanya sebesar Rp200 saja. Itu sebetulnya tergantung kepada retail masing-masing, boleh ditentukan mereka gitu, meskipun ada panduannya antara 500 sampai 1.500, tetapi sebetulnya secara pribadi saya berkeinginan berbayar itu cukup mahal gitu. Dalam artian apa ya, memaksa gitu ya. Kalau membutuhkan kantong plastik maka panjenengan atau customer kena cas misalnya 7.500 atau 10.000 begitu. Asisten General Manager Pamela Swalayan, Wildanzia, tak menampik usaha retail merupakan industri yang paling banyak menyumbangkan sampah plastik. Oleh karena itu, Pamela berkomitmen untuk ikut mensukseskan kebijakan plastik berbayar tersebut. Namun menurutnya, kebijakan ini sangat terburu-buru. Kalau pengurangan sampah plastiknya saya setuju, cuman dari sisi peraturannya yang sepertinya kok terkesan terburu-buru, belum matang. Jadi memang itu harus mengubah budaya. Kayak di Eropa dan negara maju yang lain kan juga itu butuh waktu yang lama. Tidak bisa kok saya dikasih info itu akhir Januari, akhir Februari harus sudah mulai. Jadi terkesan terburu-buru. Wildan menambahkan permasalahan yang dihadapi selama ini, kebanyakan para konsumen justru meminta lebih banyak kantong plastik kepada kasir. Selain itu, para konsumen juga lupa untuk membawa kembali tas belanjaan yang sudah diberikan oleh pihak swalayan. Agar kebijakan kantong plastik berbayar ini bisa terlaksana, menurut Wildan perlu ada sosialisasi menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga kebijakan ini berjalan dengan baik dan tujuan utama mengurangi sampah plastik bisa tercapai. Oh, pakai tasnya sendiri aja. Ya, nantinya penawaran penggunaan kantong plastik akan Anda temui di sejumlah retail di kota Yogyakarta. Walaupun belanjaan saya sedikit, saya memilih menggunakan kantong belanjaan saya sendiri. Anda pun juga bisa melakukan hal yang sama sebagai salah satu cara untuk mengurangi konsumsi kantong plastik dalam setiap kegiatan kita. Aditya Yuda, Muhammad Jamaluddin, Jogja TV.